Semoga sudah dibaca ya. Sistem ekskresi itu pembahasannya banyak. Jadi kalau nggak dibaca sedikit demi sedikit, pasti bingung nanti dan tidak paham sama materinya. Sistem ekskresi itu adalah sistem yang mengatur tentang pengeluaran semua hasil metabolisme di dalam tubuh. Tubuh itu kan untuk bisa hidup harus memasukkan sesuatu ke dalam tubuh. Contohnya memasukkan oksigen, memasukkan makanan, karbohidrat, protein, lemak, kemudian air, mineral, kayak gitu. Supaya bisa tetap hidup. Nah, di dalam tubuh nanti diproses oleh banyak sistem lainnya. Contohnya seperti sistem pencernaan, kemudian sistem pernapasan, kemudian diedarkan oleh sistem peredaran darah, diatur oleh otak, kayak gitu. Yang masuk-masuk ini ada juga yang harus dikeluarkan jika membahayakan bagi tubuh kalau waktunya terlalu lama di dalam tubuh, atau harus dikeluarkan jika jumlahnya terlalu banyak, atau harus dikeluarkan jika mengganggu fungsi kerja tubuh itu sendiri. Nah, pengeluaran-pengeluaran itu diatur oleh sistem ekskresi pada manusia. Apa saja organ yang berperan untuk mengeluarkan hal-hal itu? Kita bahas. Di peta konsep ini, ada beberapa organ yang berperan sebagai organ yang berperan sebagai sistem ekskresi pada manusia. Maksudnya yang mengeluarkan hal-hal yang tidak baik bagi tubuh. Contohnya, ada 4 organ. Hati, kulit, kemudian ginjal, dan yang terakhir adalah paru-paru. Kita lanjutkan. Kenapa kok paru-paru ikut? Karena paru-paru juga bertugas untuk mengeluarkan sesuatu, yaitu karbon dioksida. Kenapa kok anus tidak ikut? Anus itu apa ya? Anus itu bukan sistem ekskresi. Dia cuma salah satu bagian dari sistem pencernaan saja. Tapi bukan sistem ekskresi. Organ-organ penyusunnya tadi sudah saya jelaskan, yaitu kulit, ginjal, paru-paru, dan hati. Sistem ekskresi adalah sistem tubuh yang bertugas untuk memproses pengeluaran zat sisa metabolisme yang sudah tidak berguna bagi tubuh, yang sifatnya beracun dan dapat membahayakan tubuh jika terlalu lama di dalam tubuh. Kita bahas yang pertama kali, dan ini adalah sistem ekskresi yang paling penting. Ginjal. Ginjal bentuknya seperti kacang merah. Kacang merah itu jempol aja nggak sampai. Segini, kurang paling besar tuh segini. Ginjal itu, dan ada 2, kiri dan kanan. Panjangnya sekitar 10 cm. Kalau kalian punya penggaris, silakan dihitung tuh 10 cm berapa itu. Beratnya kurang lebih 170 gram. Jadi letaknya berada di rongga perut yang agak deketan dengan punggung. Jadi rongga perut bagian belakang. Berwarna merah keunguan dan berjumlah 2, kiri dan kanan. Zat sisa metabolisme yang dikeluarkan dalam bentuk air seni atau urin. Urin ini mengandung air, urea, dan garam mineral.
Urea itu adalah hasil metabolisme dari pencernaan, dari hati, kayak gitu. Jadi urea ini adalah hasil metabolismenya kalian selama makan dan minum. Kita lanjutkan. Kenapa ada coretan? Bentar, saya hapus dulu. Ginjal tersusun dari kulit ginjal atau korteks, sumsum ginjal atau medula, dan rongga ginjal atau pelvis. Kulit ginjal itu yang atas ini. Ini namanya kulit ginjal atau korteks. Ini sampai sini. Kemudian yang ada serat-seratnya, ini adalah sumsum ginjal atau medula. Nah, rongga ginjal yang sebelah sini. Yang bertugas untuk menyaring adalah kulit ginjalnya. Jadi justru disinilah proses penyaringan metabolismenya, proses penyaringan metabolisme dalam tubuh itu di sini. Ginjal itu fungsinya untuk menyaring. Segala proses metabolisme dalam tubuh itu disaring oleh ginjal. Nah, nanti yang bermanfaat bagi tubuh dikembalikan lagi melalui darah. Nah, yang tidak bermanfaat bagi tubuh akan dimasukkan ke dalam medula, kemudian masuk ke pelvis ginjal, kemudian nanti akan menjadi urin. Materi tentang ginjal ini akan kalian lebih jelas lagi pelajari di SMA. Ini cuma pendahuluan saja. Nah, kulit-kulit ginjal ini atau korteks ini terdiri dari beberapa struktur nefron. Nefron inilah yang berguna untuk menyaring metabolismenya. Jadi, kulit ginjal ini tersusun dari nefron-nefron. Nefron-nefron, ada banyak sekali nefron-nefron. Nefron-nefron ini terdiri dari struktur seperti ini. Jadi di dalam ginjal itu ada jutaan struktur seperti ini yang tugasnya untuk menyaring darah. Ini saya jelaskan garis besarnya saja ya. Kalian bisa baca di buku atau baca di PPT ini atau mencari materi di YouTube. Nah, ini penjelasannya dari peta konsepnya. Korteks atau kulit ginjal terdiri dari beberapa nefron. Nefron terdapat dua bagian penting, yaitu badan Malpighi dan tubulus. Badan Malpighi terdiri dari glomerulus dan kapsula Bowman. Tubulus itu nama lain dari saluran. Tubulus ada lengkung Henle, sesuai namanya dia melengkung. Tubulus contortus proximal, tubulus contortus distal, dan tubulus collectivus. Kita kembali lagi tadi ke gambarnya. Nah, ini dia. Yuk kita baca lagi. Ini namanya badan Malpighi. Yang saya lingkari merah ini namanya badan Malpighi. Badan Malpighi terdiri dari kapsula Bowman. Kapsula Bowman yang melengkung seperti ini. Dan glomerulus. Glomerulus ini seperti apa ya namanya? Jaring-jaring yang tugasnya untuk menyaring darah. Nah, disinilah terjadi penyaringan darah nantinya.
Kemudian, selain badan Malpighi yang saya lingkari ini, juga terdiri dari tubulus atau saluran. Ada 4 salurannya. Tubulus contortus proximal yang di sini, ini tubulus contortus proximal. Kemudian yang melengkung ini namanya lengkung Henle. Kemudian atasnya lengkung Henle adalah tubulus contortus distal. Ini adalah tubulus contortus distal. Kemudian yang terakhir adalah tubulus collectivus. Semua tempat yang saya sebutkan ini memiliki perannya masing-masing dan menyaring beberapa zat yang berbeda-beda. Saya lanjutkan. Penyaringan darah sehingga bisa berbentuk urin yang kalian keluarkan sehari-hari ada 3 tahap. Pertama adalah penyaringan atau filtrasi, penyerapan kembali atau reabsorpsi, yang ketiga adalah pengumpulan atau augmentasi. Kita bahas satu persatu setelah ini. Ini adalah fungsinya sebagai fungsinya ginjal, yaitu alat ekskresi dengan cara menyaring darah dan zat-zat sisa yang terdapat di dalam darah. Kita lanjutkan untuk tahap yang pertama. Ini adalah penjelasan dari tahap yang pertama, yaitu tahap penyaringan. Silakan diperhatikan baik-baik. Ini biasanya tuh agak-agak membingungkan karena namanya sulit-sulit. Darah yang mengandung sisa metabolisme masuk ke arteri ginjal. Jadi, sisa metabolisme yang dari usus halus dan dari hati itu masuk ke arteri ginjal. Nah, kemudian cairan tubuh keluar. Cairan tubuh keluar dari pembuluh arteri ginjal lalu masuk ke badan Malpighi tadi. Jadi cairan tubuhnya tuh keluar masuk ke saringan. Kemudian plasma darah dan zat terlarut disaring oleh glomerulus. Plasma darah itu adalah bagian darah yang cair dan zat terlarut disaring oleh glomerulus. Jadi bagian yang cair dan bagian yang kecil-kecil itu lolos dari glomerulus dan masuk ke tahap berikutnya. Bagian yang besar-besar tersaring, ini dia. Molekul yang besar dapat tersaring. Jadi molekul yang besar tidak bisa lolos dari glomerulus. Akhirnya dia masuk kembali ke jaringan darah, kemudian kembali lagi ke sistem peredaran darah. Gitu. Hasil filtrasi ini adalah urin primer. Urin primer itu yang seperti apa? Urin primer masih mengandung air, glukosa, asam amino, dan garam mineral. Glukosa ini adalah zat gula di dalam darah. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, nanti saja pertanyaannya. Silakan kalau misalnya masih belum paham, dicatat pertanyaannya. Bu, yang mana ini? Maksudnya apa? Tadi saya belum paham, gitu ya. Kemudian ini nanti akan saya upload juga di YouTube. Jadi bisa kalian pelajari sewaktu-waktu nanti. Tolong HP-nya jangan dicoret-coret. Ini pembahasannya agak panjang dan lumayan rumit, jadi jangan main-main. Setidaknya tuh kalian mendengarkan gitu loh, tapi HP-nya jangan dicoret-coret. Kita ke proses yang kedua. Proses yang kedua adalah penyerapan kembali atau reabsorpsi. Maksudnya itu zat-zat yang masih berguna di dalam tubuh itu harus diserap kembali ke dalam sistem peredaran darahnya. Jadi harus diserap kembali supaya dia masih, karena dia masih berguna bagi tubuh, jadi
dia harus diserap kembali supaya tubuh tidak kekurangan bahan-bahan tersebut. Tempatnya di mana? Kalau penyerapan tadi, kalau penyaringan tadi, tempatnya ada di badan Malpighi, diingat-ingat. Penyaringan atau filtrasi, tempatnya di badan Malpighi, yaitu glomerulus, dan sisanya tadi apa ya? Nah, itu. Kemudian selanjutnya untuk penyerapan ini tempatnya ada di tubulus contortus proximal. Bentar. Oke, saya ulangi lagi. Untuk penyaringan atau filtrasi tempatnya di kapsula Bowman dan glomerulus. Tolong jangan coret-coret. Saya ulangi lagi. Ini sampai 3 kali saya ulanginya, ya Allah. Filtrasi atau penyaringan tempatnya ada di kapsula Bowman dan glomerulus atau badan Malpighi yang menghasilkan urin primer. Kemudian setelah itu, urin primer ini masuk ke tubulus contortus proximal untuk menjalani satu proses lagi, namanya adalah penyerapan kembali atau reabsorpsi. Urin primer masuk ke dalam tubulus contortus proximal untuk reabsorpsi penyerapan zat-zat yang masih berguna bagi tubuh. Zat yang berguna seperti gula, vitamin, asam amino, ion, dan air. Jadi air itu juga dikembalikan lagi ke tubuh. Ada yang dikembalikan, ada yang diloloskan, gitu maksudnya. Dan kembali ke pembuluh darah. Hasil reabsorpsinya adalah urin sekunder. Urin sekunder mengandung air, garam, urea, pigmen empedu yang memberi warna dan bau pada urin. Jadi pada awalnya tuh urin sekunder ini warnanya hanya putih saja, bening. Kemudian karena ada pigmen empedu yang asalnya nanti dari hati, maka dia memberikan warna bagi tubuh, bagi urinnya. Tolong jangan dicoret-coret ya, ini mengganggu konsentrasi sekali loh anak-anak. Kita lanjutkan ke proses yang terakhir, namanya adalah pengumpulan atau augmentasi. Pengumpulan ini dilakukan di tubulus colectivus hingga rongga ginjal. Urin sekunder yang tadi berasal dari tubulus contortus proximal masuk ke tubulus colectivus. Kemudian masuk ke tubulus contortus distal. Jadi awalnya kan tadi dari tubulus contortus proximal. Kemudian masuk ke tubulus contortus distal. Kemudian ditambah lagi zat-zat seperti asam urat, ion hidrogen, dan kreatin. Hasilnya adalah urin yang kita keluarkan sehari-hari. Dari rongga ginjal, urin nggak kelihatan ini. Siapa yang coret-coret? Dava? Dari rongga ginjal, urin menuju ke kandung kemih dan menuju saluran ginjal atau ureter. Kita lanjutkan lagi. Ini adalah proses pengeluaran urin. Silakan dibaca. Urin yang dikeluarkan ginjal bagian besar terdiri atas air dan zat terlarut seperti urea, asam urat, amonia, garam, warna empedu, dan zat yang berlebihan di dalam darah, vitamin, obat, hormon. Makanya kalau kalian habis minum obat itu biasanya urinnya itu bau-bau obat.
Itu karena berarti obatnya tidak berguna bagi tubuh, makanya dibuang. Ini adalah prosesnya lagi. Jika urin mengandung protein, berarti terjadi gangguan atau kerusakan pada glomerulus. Ini diingat-ingat ya. Jika mengandung protein, berarti terjadi gangguan atau kerusakan pada glomerulus di badan Malpighinya. Kenapa? Karena protein itu tidak bisa disaring oleh ginjal. Jadi protein ini sudah tidak bisa masuk ke dalam ginjal dan tertahan di glomerulus, masuk lagi ke dalam darah. Maka jika ada protein di dalam urin, berarti glomerulusnya rusak atau gangguan. Kemudian, jika urin mengandung gula, dapat disebabkan oleh yang pertama, kerusakan pada tubulus ginjal. Karena tubulus ginjal ini bertugas untuk menyerap kembali gula di ginjal. Jadi kalau gulanya tidak terserap, reabsorpsinya tidak bisa lancar, itu berarti terdapat kerusakan pada tubulus ginjal. Kadar gula yang tinggi sehingga tubulus ginjal tidak dapat menyerap kembali. Kalau misalnya partikel-partikel gula di dalam darah itu terlalu banyak, pasti akan ada 1-2 partikel atau malah banyak partikel yang lolos karena tubulus ginjalnya tidak bisa bekerja dengan baik akibat terlalu banyak gula di dalam ginjalnya. Nah, ini disebabkan oleh beberapa penyakit, yaitu diabetes mellitus dan diabetes insipidus. Ini adalah fungsi ginjal yang tadi sudah kita jelaskan. Sekarang, ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi produksi urin. Volume air yang diminum, banyaknya garam yang dikeluarkan dari darah, pengaruh hormon antidiuretik atau hormon vasopresan, kemudian usia, iklim, dan aktivitas. Makin banyak aktivitas, maka urin yang diproduksi makin berkurang. Tapi pengeluaran dari air itu dilakukan oleh keringat atau kulit. Jadi kalau terlalu banyak aktivitas, kalian bukannya sering pipis, tapi malah sering berkeringat karena air hasil metabolisme dari tubuh itu keluarnya melalui keringat, tidak melalui urin. Tapi ketika kalian tidak banyak aktivitasnya, cuma duduk-duduk saja atau tidur-tiduran saja, biasanya akan sering mengeluarkan urin karena kalian tidak punya banyak aktivitas. Selanjutnya kita bahas tentang kulit. Kulit adalah organ pelindung yang menutupi seluruh permukaan tubuh. Selain sebagai organ pelindung, juga sebagai alat indera perasa. Alat indera apa namanya? Peraba maksudnya. Jadi kulit itu selain sebagai organ pelindung, juga sebagai alat indera peraba. Selain itu juga sebagai alat ekspresi yang mengeluarkan air dan mineral dalam bentuk keringat. Dava, tolong jangan coret-coret. Kamu apa? Bosan banget toh. Nggak mendengarkan saya sama sekali toh kamu. Kalau nggak dengarkan ya terserah. Tapi jangan coret-coret. Apalagi coretanmu itu gelap, nggak kelihatan layarnya di Bu Farida. Ini adalah
Struktur dari kulit ari atau epidermis. Epidermis itu bagian kulit yang paling luar. Yang bisa kalian lihat, yang ada bulu-bulu rambut halusnya, itu adalah kulit ari atau epidermis. Epidermis sendiri terdiri dari 3 lapisan. Lapisan tanduk, lapisan granula, dan stratum germinativum. Lapisan tanduk merupakan jaringan mati yang terdiri atas banyak lapisan sel pipih, berfungsi untuk melindungi sel-sel di dalamnya dan mencegah masuknya kuman penyakit. Kulit-kulit kalian yang kering kemudian mengelupas itu adalah lapisan tanduk. Dan ini tidak mengakibatkan sakit jika mengelupas karena tidak ada sel saraf perasa sakit di dalamnya. Selanjutnya adalah lapisan granula, terdiri atas sel yang bergranula, lama-kelamaan akan mati dan terdorong ke atas menjadi bagian dari lapisan tanduk. Selanjutnya adalah stratum germinativum. Kita lanjutkan. Waktunya tinggal 10 menit ternyata. Kemudian kulit jangat atau dermis. Kulit jangat terletak di bawah kulit ari. Terdapat pembuluh darah. Jadi kalau kalian mengiris tangan kalian sendiri, kemudian keluar darahnya, itu berarti irisannya sudah sampai ke kulit jangat atau dermis. Kemudian selain pembuluh darah juga ada kelenjar keringat atau glandula sudorifera dan kelenjar minyak atau glandula sebasea, kantong rambut, dan ujung-ujung saraf indera peraba. Ujung-ujung saraf indera peraba meliputi 5 ujung saraf ini. Silakan dibaca dan dipahami. Ada banyak sekali macamnya. Ada peraba dingin, peraba panas, peraba tekanan, peraba sentuhan, peraba nyeri. Ini masih di kulit jangat. Kelenjar minyak berfungsi menghasilkan minyak untuk meminyai rambut agar tidak kering. Kemudian ada pembuluh kapiler atau pembuluh darah. Fungsinya untuk mengangkut sari makanan ke akar rambut supaya rambutnya tetap ternutrisi dan terus tumbuh. Kemudian ada otot rambut, berfungsi untuk kontraksi rambut sebagai respon terhadap lingkungan. Otot rambut ini fungsinya kalau misalnya kalian kaget, rambutnya akan berdiri. Atau kalian takut, rambutnya berdiri. Kulit maksudnya ya. Tengkuknya berdiri, kayak gitu-gitu, itu karena otot rambut. Kemudian ada kelenjar keringat yang fungsinya untuk mengeluarkan keringat dari dalam tubuh. Di dalam keringat ada beberapa cairan. Yang pertama adalah air, larutan garam, dan urea. Cairan jaringan tersebut dikeluarkan sebagai keringat, dipengaruhi oleh cuaca, aktivitas, makanan, dan minuman. Cuaca nih, kalau misalnya dingin, kalian pasti akan jarang mengeluarkan keringat. Kalau panas, kalian mengeluarkan keringat. Aktivitas, semakin banyak aktivitas, keringatnya semakin banyak. Minuman, semakin banyak kalian minum, keringatnya juga semakin banyak. Kita lanjutkan ke jaringan bawah kulit atau subkutan. Ini adalah jaringan yang paling bawah. Terdiri dari jaringan lemak atau adiposa. Ini yang bentuknya kayak awan-awan ini adalah jaringan lemak atau jaringan adiposanya. Jadi lemak-lemak kalian yang gendut-gendut itu disimpannya di sini. Di bawah kulit, lemak itu disimpan di bawah kulit. Di bawah lemaknya lagi ada otot. Ini adalah saraf. Yang garis-garis ini saraf. Kemudian oke, kita mulai dari atas. Yang paling atas ini namanya epidermis atau kulit ari.
Kemudian di bawahnya ada dermis. Bagian yang paling tebal adalah dermis. Kemudian di bawahnya adalah jaringan subkutan yang isinya adalah lemak atau jaringan adiposa. Nah, di dalam dermis ada kelenjar keringat yang bentuknya melingkar-lingkar seperti ini namanya kelenjar keringat. Kemudian yang bentuknya seperti bunga, 3 ini, cabang ini, namanya adalah kelenjar minyak. Kemudian ini yang saya lingkari ini namanya kantong rambut. Itu adalah bagian-bagian dari kulit. Silakan diperhatikan gambarnya. Sekarang adalah paru-paru. Paru-paru fungsinya untuk mengeluarkan karbon dioksida dari dalam tubuh. Kalian sudah pernah membahas ini di sistem pernapasan. Selanjutnya adalah hati. Hati adalah kelenjar terbesar di dalam tubuh. Terletak di rongga perut sebelah kanan di bawah diafragma. Rongga perut sebelah kiri itu letaknya lambung. Kalau sebelah kanan letaknya hati. Pada orang dewasa normal beratnya kurang lebih 2 kg berwarna merah. Menghasilkan atau mengekspresikan zat warna empedu yang disebut bilirubin. Bilirubin dihasilkan dari pemecahan hemoglobin. Berarti saya dekatkan. Bilirubin dihasilkan dari pemecahan hemoglobin yang terdapat dalam sel. Kita lanjutkan. Mungkin sinyalnya di sini ya agak susah. Ini adalah proses menghasilkan zat warna empedu. Zat warna empedu itu ada 2 jenis. Yang pertama bilirubin, yang kedua adalah biliverdin. Bilirubin, biliverdin. Zat warna tersebut diubah menjadi urobilin dan memberi warna pada feses dan urin. Jadi bilirubin dan biliverdin diproses jadi urobilin. Urobilin nanti akan masuk ke ginjal menjadi urin dan feses yang kalian keluarkan melalui anus. Kita lanjutkan. Ini adalah fungsi hati, silakan dibaca sendiri. Waktunya tinggal 1 menitan. Bentar. Ini adalah kelainan dan penyakit pada sistem ekskresi. Silakan dibaca sendiri. Nah, tinggal 3 menit lagi waktunya. Jadi, dari pembahasan kita, ini tadi kita lebih banyak membahas tentang ginjal. Kenapa ya? Oke. Apakah ada pertanyaan? Ya. Ya. Enggak, Bu. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, kesimpulan dari pembahasan hari ini adalah betapa pentingnya ginjal sebagai salah satu organ ekskresi di dalam tubuh. Ginjal itu sangat kecil, seperti jempol kurang lebih itu. Tidak terlalu besar dan fungsinya untuk menyaring banyak sekali proses metabolisme di dalam tubuh dari sistem pencernaan. Jadi tolong dijaga baik-baik ginjalnya. Jangan terlalu sering minum yang manis-manis. Kalau terlalu sering minum yang manis-manis, kalian kebanyakan gula. Kalau kebanyakan gula nanti
ginjalnya tidak bisa menyaring karena terlalu banyak gula. Terlalu banyak gula yang harus disaring, ginjalnya capek. Kalau capek, nanti bisa rusak. Ginjal yang rusak itu tidak bisa dikembalikan lagi, Nak, kecuali di apa namanya? Kurang 1 menit lagi. Kecuali ditransplantasi atau diganti, dan itu pun harus mencari yang cocok. Kalau misalnya nanti harus transplantasi atau kalau misalnya ginjalnya rusak, itu nanti harus melakukan pencucian darah pakai mesin-mesin yang besar. Jadi tolong sebaik mungkin dijaga ginjalnya, jangan terlalu banyak makan yang manis-manis, minum yang manis-manis. Sekarang ini sudah banyak anak kecil yang mengalami diabetes dan ginjalnya rusak ya karena terlalu banyak makan yang manis-manis, terlalu banyak makan hal-hal yang instan kayak gitu. Sudah selesai pembahasan hari ini, tugasnya akan saya update setelah ini. Kemarin kan nggak ada tugas tuh kalian, jadi